Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal gali materi yang, wah, menarik banget nih. Kita akan lihat bab 1 dari buku The Science of Sign, judulnya Pada Mulanya. Fokus kita nih mencoba membongkar dari mana sih asal-usul perilaku kita, struktur sosial kita yang kadang rumit ini, dan kenapa juga kita kayaknya punya kecenderungan buat percaya pada sesuatu, ya kan? Ini penjelajahan khusus buat Anda, kita coba gali akar terdalam sifat sosial dan kecenderungan kita pada keyakinan berdasarkan sumber ini. Betul sekali. Kita akan coba menelusuri jejaknya ya, dari sudut pandang evolusi, terus perkembangan otak manusia yang unik ini, dan gimana tekanan kebutuhan sosial itu membentuk spesies kita. Dan yang nggak kalah penting, gimana beberapa mekanisme dasar di otak kita itu mungkin secara alami ya, membuka jalan buat munculnya sistem kepercayaan yang kompleks itu. Banget sama judul babnya. Nah, penulis buku ini kan langsung nyingkirin cerita penciptaan harfiah gitu ya, dan langsung nunjuk ke proses evolusi. Gimana sih evolusi membentuk kita menurut sumber ini? Jadi intinya gini, semua dimulai dari kesalahan acak waktu DNA disalin. Kita sebutnya mutasi. Seringnya sih, perubahan kecil ini nggak ada artinya. Tapi kadang-kadang, sebuah mutasi itu kebetulan ngasih keuntungan buat bertahan hidup. Contoh yang paling sering kita dengarkan, kayak leher jerapah yang jadi panjang buat raih daun tinggi, atau paruh burung finch di Galapagos yang beda-beda bentuknya sesuai makanannya. Nah, buat leluhur kita, salah satu perubahan paling penting itu kemampuan jalan tegak atau bipedalisme. Bipedalisme ya. Kedengarannya simple, jalan tegak, tapi apa sih dampak besarnya sampai dibilang krusial gitu? Wah, dampaknya gede banget. Jadi gini, jalan tegak itu membebaskan tangan kita dari tugas jalan ya. Tangan yang bebas ini terus bisa dipakai buat macam-macam. Bikin alat, bawa makanan, pakai senjata. Nah, kemampuan pakai alat ini bikin kita jadi jauh lebih efisien waktu berburu dan ngumpulin makanan. Ini nggak cuma bantu kita bertahan hidup, tapi juga ngasih ruang bisa dibilang buat otak berkembang jadi lebih besar dan kompleks selama jutaan tahun berikutnya. Jadi kita Homo sapiens ini kasarnya nih produk dari serangkaian kecelakaan untung pas DNA disalin selama jutaan tahun, gitu ya. Dan puncaknya kita dapat otak yang luar biasa ini. Menarik, tapi otak kita kan nggak langsung segede sekarang ya. Prosesnya gimana tuh? Iya betul, prosesnya bertahap. Tapi ada periode percepatan pertumbuhan ukuran otak yang lumayan signifikan pada leluhur kita. Diperkirakan itu sekitar 350.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Nah, pembesaran yang paling kelihatan itu di bagian depan otak, namanya korteks prefrontal. Korteks prefrontal. Wah, ini sering disebut pusat kendali atau CEO-nya otak ya. Emang apa aja sih keunggulan yang muncul barengan sama membesarnya bagian ini? Ya, pembesaran area ini memungkinkan lompatan kapasitas kognitif. Muncul kemampuan mikir kreatif yang jauh di atas hewan lain, terus kemampuan komunikasi dan kerjasama yang lebih canggih, fleksibel banget, kemampuan merencanakan masa depan, memprediksi akibat tindakan kita, dan yang paling mengubah segalanya, kemampuan kita buat secara aktif membentuk lingkungan sesuai kemauan kita. Tapi, ada harganya juga punya otak besar ini. Harga? Kok jadi masalah sih kepala lebih besar? Bukannya bagus aja ya? Masalahnya pas lahiran. Panggul perempuan kan ada batas ukuran fisiknya ya. Kepala bayi yang kegederan itu ningkatin risiko banget pas persalinan buat ibu dan bayinya. Jadi alam, lewat seleksi alam, nemuin jalan tengah evolusioner yang unik. Bayi manusia lahir di tahap perkembangan otak yang relatif lebih awal. Lebih belum mateng gitu, dibanding primata lain yang otaknya sekompleks kita. Oh, jadi bayi kita lahirnya kayak belum jadi banget gitu ya? Lebih rentan? Apa dong konsekuensinya buat cara hidup kita? Konsekuensinya gede banget. Bayi manusia lahir itu kondisinya sangat nggak berdaya. Dan butuh waktu pengasuhan yang lama banget, bertahun-tahun, sampai bisa mandiri. Jauh lebih lama dari primata lain. Mereka benar-benar bergantung sama perawatan intensif dari orang dewasa buat sekedar hidup aja. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling menarik dari argumen di bab ini. Jadi ketergantungan panjang ini yang sekilas kayak kelemahan, malah jadi pendorong utama evolusi kemampuan sosial kita yang canggih banget ini. Persis. Jadi kayak tercipta lingkaran umpan balik evolusioner gitu yang kuat banget. Di satu sisi, otak yang lebih besar itu butuh kerjasama sosial yang erat dan stabil biar bayi-bayi rentan ini bisa selamat. Tapi di sisi lain,
Otak yang lebih besar itu juga menyediakan kapasitas kognitif ekstra yang dibutuhin buat ngembangin dan ngelola skill sosial tingkat tinggi. Kayak empati, komunikasi, pahamin niat orang lain, bangun hubungan jangka panjang sama banyak orang. Jadi kebutuhan biologis buat ngerawat bayi itu mendorong kemampuan sosial. Terus kemampuan sosial yang makin bagus ini bikin otak bisa terus berkembang jadi lebih besar lagi, gitu ya? Siklus yang saling nguatin. Benar sekali. Siklus ini jalan terus selama ratusan ribu tahun. Hasil akhirnya, ya otak manusia modern ini, volumenya sekitar 3 kali lebih besar dibanding kerabat primata terdekat kita, simpanse dan bonobo. Padahal DNA kita sama banget loh, 98,5%. Kapasitas ekstra inilah yang jadi dasar dari banyak banget hal yang bikin kita jadi manusia. Oke, selain skill sosial yang keren tadi, kapasitas otak ekstra ini pasti ada manfaat gede lainnya dong. Apalagi yang paling dasar. Bahasa. Munculnya bahasa itu kayak lompatan kuantum. Bahasa bikin kita bisa bentuk kelompok sosial yang nggak cuma gede, tapi juga stabil dan fleksibel. Kita jadi bisa kerjasama efektif nggak cuma sama saudara dekat, tapi juga sama orang lain dalam skala gede dan waktu lama. Bahasa juga merevolusi cara kita ngumpulin, bagiin, dan warisin pengetahuan. Banget dan abstrak. Tentang dunia sekitar, teknik berburu, tanaman mana yang beracun, cara bikin alat lebih bagus, dan tentu aja ya, tentang orang lain. Bab ini bahkan secara khusus nyorot peran gosip. Gosip, wah menarik. Iya, gosip yang dimungkinkan oleh bahasa lisan itu fungsinya kayak perawatan sosial, tapi versi verbal. Ini gantiin aktivitas fisik kayak saling nyari kutu di primata lain sebagai cara buat memperkuat ikatan di kelompok yang lebih besar. Gosip juga jadi cara yang super efisien buat nyebarin info reputasi, siapa yang bisa dipercaya, siapa yang curang. Nah, ini penting banget buat jaga kerjasama. Haha, jadi gosip ada fungsi evolusinya ya? Oke, sumber ini juga nekanin kalau otak kita tuh nggak cuma hasil evolusi jutaan tahun, tapi juga bisa berubah terus sepanjang hidup kita. Ya, itu namanya neuroplastisitas. Ini salah satu fitur paling keren dari otak manusia. Otak kita punya kapasitas luar biasa buat adaptasi secara fisik sebagai respons terhadap pengalaman dan tuntutan lingkungan. Apapun aktivitas yang kita lakuin rutin, intensif, dan berkelanjutan, itu bisa secara harfiah ngubah struktur dan koneksi di dalam otak kita. Bisa kasih contoh nyata nggak gimana neuroplastisitas ini bekerja? Misalnya nih, pas Anda belajar main alat musik, otak Anda bakal bentuk koneksi baru di area motorik, pendengaran, sama memori. Belajar bahasa baru juga secara fisik ngubah area bahasa di otak. Bahkan, kayak yang disinggung di bab ini, otak kita adaptasi sama lingkungan yang kita ciptain sendiri. Kita bangun kota, kembangin teknologi, belokin aliran sungai. Proses belajar dan gunain skill buat lakuin semua ini secara fisik memahat otak kita. Bikin jadi lebih efisien buat tugas itu di masa depan. Ini jadi siklus lagi. Lingkungan bentuk otak, otak yang udah berubah terus bentuk lingkungan dengan cara yang lebih canggih. Gitu terus. Adaptabilitas inilah kunci dominasi spesies kita. Oke, jadi kita punya otak gede yang dorong kemampuan sosial, bahasa yang bikin gampang kerjasama dan bagi info termasuk gosip, dan neuroplastisitas yang bikin kita bisa adaptasi terus. Tapi biar bisa benar-benar hidup harmonis dalam kelompok yang makin gede, kayaknya otak kita perlu spesialisasi lebih jauh lagi ya. Tepat sekali. Buat ngelola interaksi sosial yang kompleks di kelompok besar, otak kita perlu jadi jago banget dalam sesuatu yang sering disebut baca pikiran atau pahamin perspektif orang lain. Psikolog nyebutnya theory of mind, kemampuan kita buat nyimpulin apa yang orang lain pikirin, rasain, niatin, meskipun beda sama pikiran atau perasaan kita sendiri. Kita jadi ahli baca yang tersirat. Repertuar emosi kita juga berkembang jadi lebih kaya dan kompleks. Rasa bersalah, malu, bangga, iri, syukur, empati. Emosi-emosi sosial ini penting banget buat bantu kita nyeimbangin dorongan egois kita sama kebutuhan kelompok atau in-group. Kenapa sih keseimbangan antara kepentingan pribadi sama kelompok ini penting banget? Ini dasar banget buat kelangsungan hidup jangka panjang. Hidup dalam in-group yang kooperatif itu ngasih keuntungan gede. Bagi makanan, ngurangin resiko kelaparan, kebersamaan ngasih perlindungan dari predator, dan kekuatan bareng-bareng itu ngasih pertahanan lebih baik dari ancaman kelompok lain, out-group. Jadi jaga harmoni internal dan kerjasama jadi penting banget.
Tapi kemampuan kita ngelola hubungan sosial ini ada batasnya kan? Sumber ini nyebut angka sekitar 150 orang gitu sebagai semacam batas alami ukuran kelompok efektif buat manusia. Ya, angka itu terkenal sebagai angka Dunbar, dari nama antropolog Robin Dunbar yang ngusulin. Ini diperkirain sebagai batas kognitif otak kita buat secara efektif ngelacak jaringan hubungan sosial yang kompleks. Bukan cuma hubungan kita sama tiap orang, tapi juga gimana hubungan mereka satu sama lain. Kita perlu tahu siapa teman siapa lagi konflik sama siapa bisa diandalin, siapa reputasinya jelek, gitu-gitu. Gimana caranya kita bisa ngelola beban info sosial sebanyak itu? Bahasa, khususnya gosip, kayak yang kita bahas tadi, itu bantu banget nyebarin info reputasi ini. Tapi menurut argumen Dunbar, bahkan dengan bantuan gosip, jaga keharmonisan sosial dan cegah perpecahan itu jadi jauh lebih susah pas ukuran kelompok udah di atas 150 orang. Kita mulai nggak bisa ngikutin detil hubungan personal antar anggota. Dan di titik inilah, menurut argumen di bab pada mulanya ini, konsep soal Tuhan atau kekuatan gaib mulai main peran penting. Benar. Penulisnya berargumen bahwa untuk memungkinkan dan menjaga stabilitas serta kerjasama dalam skala kelompok yang jauh lebih besar dari 150 orang, skala yang kita lihat pas muncul desa besar, kota, dan peradaban awal, manusia perlu nemuin atau nyiptain konsep entitas supranatural, dewa-dewa, roh leluhur, atau Tuhan. Wow, itu ide yang provokatif banget. Jadi kepercayaan pada hal gaib itu bukan sekedar fenomena budaya yang muncul gitu aja, Ya. tapi mungkin akarnya kuat di cara kerja dasar otak kita sendiri ya. Bab ini bilang kepercayaan semacam itu adalah konsekuensi yang hampir nggak bisa dihindari dari arsitektur kognitif kita. Gimana penjelasan neuroscience di baliknya? Penulis munjuk ke dua mekanisme kognitif fundamental yang kalau kerja bareng bisa secara alami ngarah ke pembentukan kepercayaan supernatural. Mekanisme pertama itu kapasitas luar biasa otak kita buat ngenalin pola. Otak kita ini kayak mesin pencari pola yang kerja terus-terusan. Dia terus-menerus main dari lingkungan, nyari keteraturan, hubungan sebab akibat, buat bikin prediksi dan ngurangin ketidakpastian atau kejutan. Contohnya dalam kehidupan kita atau leluhur kita gimana tuh? Misalnya, ngenalin jejak kaki hewan tertentu buat ngelacak buruan. Ngenalin pola awan yang nandain bakal hujan biar bisa cari tempat neduh. Identifikasi pola musim buat tahu kapan waktu terbaik buat nanem. Kemampuan ini vital banget buat bertahan hidup. Tapi, saking kuatnya dorongan nyari pola ini, kita jadi rentan ngeliat pola di tempat yang sebenarnya nggak ada polanya. Fenomena yang disebut pareidolia. Contoh klasiknya ya, lihat bentuk muka di awan atau sosok di bulan gitu. Dan karena sahal lihat pola ini biasanya nggak bahaya. Sementara kalau kelewatan pola yang beneran ada bisa bahaya. Makanya kecenderungan ini terus bertahan di evolusi kita ya. Tepat. Lebih aman salah deteksi macan di semak-semak daripada ngabaikan macan yang beneran ada. Jadi, bias ke arah deteksi pola ini cenderung dipertahanin sama seleksi alam. Nggak ada ruginya kan lihat kelinci di awan? Oke, itu mekanisme pertama. Pencarian pola yang super aktif, kadang berlebihan. Terus mekanisme kedua yang disebut di buku ini apa? Mekanisme kedua ini erat kaitannya sama sifat sosial kita. Kecenderungan kuat buat deteksi adanya agensi atau niat di balik suatu peristiwa, bahkan pada objek atau fenomena yang jelas-jelas bukan manusia. Kita secara naluriah sering nganggap ada pelaku atau pikiran di balik kejadian di sekitar kita. Ini namanya antropomorfisme. Oh, contohnya kayak pas kita ngobrol sama kucing piaraan, seolah dia ngerti semua omongan kita gitu. Atau mungkin ngumpet ke laptop yang tiba-tiba ngehang, seolah dia sengaja bikin kesel. Saya yakin Manda juga pernah lakuin kan. Ternyata ada penjelasan neuroscience-nya ya. Persis kayak gitu. Atau contoh dari buku ini, ngebujuk mobil tua biar mau nyala pas pagi dingin. Kita memperlakukan benda mati atau makhluk non-manusia seolah-olah mereka punya pikiran, keinginan, atau niat kayak manusia. Sama kayak pareidolia, kecenderungan ini seringnya nggak bahaya, bahkan kadang bisa ngasih rasa nyaman atau ilusi kendali atas situasi yang nggak pasti. Jadi kecenderungan deteksi agensi ini juga bertahan. Oke, jadi mari kita gabungin dua mekanisme ini. Otak yang selalu cari pola dan otak yang cenderung lihat niat atau agensi di mana-mana. Gimana kombinasi ini, menurut sumber ini, bisa ngelahirin kepercayaan pada dewa atau roh? Coba Anda bayangin, diri Anda sebagai manusia zaman dulu banget, hidup di dunia yang penuh kekuatan alam dahsyat yang belum bisa dijelasin ilmiah. Anda lihat pola di cuaca, ganti musim, gerakan benda langit. Terus, terjadi peristiwa dramatis. Petir nyamber dahsyat, gempa bumi guncang tanah, banjir bandang ngancurin desa. Nah,
Buat otak yang udah terprogram cari pola dan agensi, kesimpulan yang paling masuk akal tanpa ilmu pengetahuan modern ya, adalah kalau peristiwa-peristiwa ini bukan kebetulan acak, tapi tindakan yang disengaja oleh agen-agen tak terlihat yang punya kekuatan besar. Kayak dewa petir yang lagi marah atau roh penunggu sungai yang lagi nggak seneng sama kelakuan manusia. Gitu ya? Tepat. Kepercayaan kayak gini terus ngasih beberapa fungsi psikologis dan sosial yang penting. Pertama, dia nyediain penjelasan, meskipun sifatnya supernatural, buat fenomena alam yang bikin bingung dan seringkali nakutin. Kedua, dia nawarin mekanisme coping emosional buat ngadepin stres akibat bencana alam dan ketidakpastian hidup secara umum. Ketiga, yang nggak kalah penting, dia ngasih ilusi kendali. Kalau kita percaya dewa lagi marah, mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakuin. Ritual, persembahan, doa, buat nenangin mereka atau ngaruhin kehendak mereka biar hal buruk nggak terjadi lagi nanti. Ini pasti ngasih rasa nyaman psikologis yang luar biasa ya. Apalagi pas dihadapin sama pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang paling susah. Dari mana kita, kenapa ada penderitaan, apa yang terjadi setelah mati. Sangat. Ngadepin kefanaan dan ketidakpastian eksistensial itu beban psikologis yang berat loh buat makhluk yang sadar diri kayak manusia. Sistem kepercayaan yang nawarin jawaban, meskipun nggak bisa dibuktiin empiris, yang janjiin kehidupan setelah mati, atau yang ngasih kerangka makna buat penderitaan, itu bisa ngasih ketentraman batin yang dicari banget. Bab ini juga nyatet kalau orang seringkali rela nerima atau ngabain beberapa inkonsistensi atau kontradiksi logis dalam sistem kepercayaan mereka, demi dapetin manfaat psikologis berupa kedamaian pikiran. Balik lagi ke aspek sosial nih. Gimana kepercayaan bareng ini bantu kelompok ngelewatin batas angka Denbar yang sekitar 150 orang tadi? Kepercayaan bareng sama pengawas supernatural, entitas yang maha tahu, maha kuasa, yang ngawasin semua tindakan dan bakal ngasih hadiah atau hukuman di dunia ini atau di akhirat, itu berfungsi kayak lem sosial yang kuat banget buat skala besar. Kalau semua orang di masyarakat percaya ada mata langit yang ngawasin mereka tiap saat dan bakal hukum pelanggaran moral bahkan pas nggak ada manusia lain yang lihat, ini secara signifikan bantu negakin norma sosial dan kode etik. Oh, jadi ini bangun fondasi kepercayaan yang lebih luas dari sekedar hubungan personal dan reputasi yang kita kenal langsung ya? Betul. Ini memungkinkan terjalinnya kerjasama yang relatif aman dan teratur, nggak cuma sama orang-orang di lingkaran in-group yang kita kenal baik, tapi juga sama orang asing yang kebetulan punya sistem kepercayaan yang sama. Kita mungkin nggak kenal mereka secara pribadi, tapi kita bisa asumsi dengan tingkat kepercayaan tertentu kalau mereka beroperasi di bawah aturan moral yang mirip karena diawasi sama kekuatan gaib yang sama. Bahkan pemahaman soal sistem kepercayaan kelompok lain bisa memfasilitasi interaksi antar kelompok. Setidaknya kita tahu batasan moral yang mereka yakini. Nah, setelah sistem kepercayaan ini mulai terbentuk, gimana sih ide-ide ini bisa nyebar luas dan bertahan lintas generasi? Tadi kan disinggung soal keterbatasan memori manusia dan resiko info lisan berubah kayak main telepon rusak gitu. Iya, memang transmisi lisan itu rentan banget sama perubahan dan kehilangan detail seiring waktu. Penemuan tulisan sekitar 5.000 tahun lalu itu lompatan teknologi informasi yang luar biasa. Tulisan memungkinkan pelestarian ide, aturan, mitos, ajaran secara jauh lebih akurat dan permanen lintas generasi. Tentu aja terus muncul tantangan baru soal literasi dan akses ke tulisan. Lalu datang era internet dengan ledakan informasinya sendiri, plus tantangan baru buat verifikasi kebenaran info. Tapi di luar medium tulisan atau digital, metode apa sih yang secara alami paling efektif buat nyebarin dan nanemin ide-ide kompleks kayak sistem kepercayaan ini ke otak manusia? Menurut argumen dalam buku ini, metode penyebaran ide yang paling ampuh dan paling ngena buat otak manusia itu lewat cerita atau narasi. Kenapa cerita punya kekuatan segede itu sih buat nanemin gagasan? Cerita itu bekerja di level yang beda dibanding sekedar paparan fakta atau daftar aturan. Cerita itu ngelibatin kita secara emosional. Pas kita ngerasa nyambung sama tokohnya, ngerasain tegangnya plot, terinspirasi sama pesannya, informasi yang disampaikan di cerita itu jadi jauh lebih gampang diingat, lebih bermakna, dan lebih ngaruh ke cara pandang kita. Narasi yang bagus juga cenderung lebih gampang dipahami sama berbagai kalangan, lintas usia atau latar belakang pendidikan. Kayaknya otak kita emang udah dirancang khusus buat nyerna dunia lewat cerita ya? Sangat mungkin begitu. Penulis berpendapat kalau otak kita kayaknya udah berevolusi
buat secara khusus memproses dan memahami informasi yang disajiin dalam format naratif. Bahkan, rasa diri kita, identitas personal kita, sebagian besar dibangun di atas cerita yang kita susun sendiri tentang pengalaman hidup kita. Rangkaian kenangan penting yang kita jalin jadi alur yang bermakna. Ini mungkin akarnya dalam banget di kebutuhan sosial kita buat tuker info, gosip tadi, dan tradisi panjang leluhur kita ngumpul di sekitar api unggun, berbagi cerita buat warisin pengetahuan, nilai budaya, dan perkuat ikatan komunal. Jadi rangkuman dari penjelajahan kita di bab pada mulanya ini buat Anda yang dengerin apa nih? Kita udah telusuri jejak panjang dari evolusi biologis yang bentuk otak kita jadi organ yang sosial banget. Kita lihat gimana kebutuhan ngerawat keturunan yang nggak berdaya dan hidup berkelompok itu dorong perkembangan bahasa dan skill sosial yang canggih. Terus kita dalemi gimana mekanisme dasar otak kita kayak kecenderungan kuat cari pola dan deteksi agensi bisa secara alami ngarah ke pembentukan sistem kepercayaan yang kompleks. Nah, sistem kepercayaan ini terus berfungsi sebagai lem sosial yang bikin bisa kerjasama skala besar, sekaligus jadi sumber nyaman psikologis yang penting buat ngadepin ketidakpastian hidup. Semuanya kayaknya saling terkait dan akarnya jauh di masa awal spesies kita. Yang menarik ya dari perspektif yang disajin di bab ini tuh, gimana lensa evolusi dan neuroscience ini ngasih pemahaman baru soal aspek-aspek yang fundamental banget dari kemanusiaan kita. Kenapa kita sosial banget, kenapa kita bisa kerja sama skala besar, dan kenapa kita punya kecenderungan universal ke arah suatu bentuk kepercayaan. Penting digarisbawahi juga, analisis kayak gini bukan upaya buat membenarkan atau menyalahkan sistem kepercayaan tertentu ya. Tujuannya lebih ke arah memahami kenapa otak manusia punya kecenderungan ke arah sana. Dan gimana hal itu terkait erat sama kebutuhan sosial kita yang mendalam, serta sejarah evolusi kita sebagai spesies. Oke, sebagai penutup nih, ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat gimana otak kita kayaknya disetel buat secara aktif cari pola dan nganggap adanya niat atau agensi kadang bahkan pas pola atau niat itu mungkin nggak beneran ada, gimana kesadaran soal bias bawaan ini bisa ngaruh ke cara Anda mandang peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan cara Anda nyerna berita dan informasi yang banjir banget di era sekarang. Bisakah Anda mulai lebih peka ngenalin saat-saat di mana Anda mungkin ngelihat sebuah pola yang sebenarnya cuma kebetulan, atau nganggap ada niat tersembunyi di balik kejadian yang mungkin cuma kebisingan acak aja? Ini pertanyaan menarik deh buat direnungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.